Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifanes Anabila, akrab disapa Tifani, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi tahun 2022. Baik, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu kepelatihan yang dimana kita akan membahas terkait pemantauan bakat olahraga yang ada pada bab 3. Next, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pemantauan bakat olahraga? Nah, pertumbuhan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan perubahan ukuran tentang bertambahnya tinggi dan berat badan. Sedangkan pada perkembangan pula menunjukkan perubahan tentang perilaku atau kejiwaan dari seseorang. Nah, menurut Tangkudung dan Wahyuni Tias, perkembangan anak pada hakikatnya tergantung dari usaha anak tersebut dalam mengembangkan dirinya. Nah, dalam upaya peningkatan prestasi olahraga agar perlu terus dilakukan pembinaan atlet sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat. Nah, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan olahraga. Nah, olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi keolahragaan di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya bila tidak dilakukan dengan hati-hati, maka akan mengakibatkan banyaknya atlet yang keluar dari kegiatan olahraga tersebut dan mati sebelum berkembang. Nah, adapun pemantauan terhadap anak yang berpotensi dalam olahraga ini sangat erat kaitannya juga dengan pencarian bibit-bibit atlet. Next, bentuk pembinaan dan pengembangan atlet. Nah, yang dimaksud pembinaan dan pengembangan atlet sejak usia muda lebih berhasil dibandingkan dengan atlet yang memulainya terlambat. Hal ini disebabkan oleh anak-anak usia muda belum banyak pengaruh negatif yang dapat menjadi faktor penghambat dalam usaha pengembangan potensi atlet. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka maksud dan tujuan dari pemantauan bakat olahraga adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang positif terhadap pentingnya melakukan pemantauan bakat olahraga pada setiap anak untuk meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakatnya terhadap olahraga, sehingga pada akhirnya memperoleh bibit-bibit berbakat untuk terus dibina dalam peningkatan prestasinya. Nah, adapun aspek-aspek yang perlu dipahami dan dikuasai dalam pemantauan bakat olahraga, antara lain yang pertama pemasalan olahraga, yang kedua pemanduan bakat, dan yang ketiga kriteria bibit unggul. Next, pemasalan olahraga. Pemasalan berasal dari kata masal yang artinya mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi, yang dimaksud dengan pemasalan olahraga adalah suatu upaya untuk mengikut sertakan peserta sebanyak mungkin supaya mau terlibat dalam kegiatan olahraga, dalam rangka mencari bibit-bibit atlet berbakat yang dilakukan secara terus-menerus. Next, adapun tujuan pemasalan olahraga. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas tubuh yang terdiri dari kesehatan jasmani, rohani, dan psikis. Yang kedua, pembentukan watak dan kepribadian. Dan yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak untuk mencari bibit berbakat. Nah, pelaksanaan ini dalam pemasalan olahraga ditujukan kepada para pelajar merupakan langkah awal dalam mencari atau menemukan bibit-bibit atlet yang berbakat. Next, dua tahap yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemasalan olahraga. Yang pertama, pelaksanaan pemasalan olahraga yang bersifat rekreatif. Cara pemasalan ini dikenal dengan 5M, yaitu melakukan kegiatan olahraga yang bersifat murah, meriah,
massal, menarik, dan mudah dilakukan oleh semua orang. Cara pemasalan ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan menampilkan bimotor, merangsang dan mendorong anak agar turut aktif dalam kegiatan olahraga, sehingga anak memperoleh kesenangan, kegembiraan, dan kepuasan dalam kegiatan olahraga tersebut. Nah, yang kedua, pelaksanaan pemasalan olahraga yang bersifat untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak. Cara pemasalan ini bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar bagi pembinaan cabang-cabang olahraga. Kegiatan ini diberikan pada anak-anak usia muda untuk berperan serta aktif dalam kegiatan olahraga, baik dalam latihan pada ekstrakurikuler. Next, apa yang dimaksud dengan pemanduan bakat? Bakat adalah bawaan secara alamiah dari lahir dan merupakan pembawaan yang diperoleh secara genetik dari faktor keturunan. Diperkuat oleh Andi Suhendro, bakat merupakan kemampuan yang terpendam yang dimiliki seseorang sebagai dasar dari kemampuan nyatanya. Next, adapun indikator-indikator penting dalam pemanduan bakat. Yang pertama, kesehatan. Seperti yang kita ketahui meliputi jantung, paru, saraf, otot, dan fungsi organ dalam. Yang kedua, antropometri, yang meliputi tinggi badan, berat badan, ukuran bagian tubuh, dan sebagainya. Yang ketiga, biomotor, meliputi speed, koordinasi, daya tahan, kekuatan, power, dan sebagainya. Dan yang ketiga, aspek psikologis, meliputi sikap, motivasi, toleransi, dan sebagainya. Dan yang kelima, keturunan. Keenam, lama latihan dan peluang untuk dapat dikembangkan agar menjadi sukses. Yang ketujuh, maturasi atau kematangan. Selanjutnya, metode pemanduan bakat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, metode alamiah. Metode alamiah adalah suatu pendekatan untuk mengidentifikasi bakat anak melalui langkah-langkah sewajarnya atau secara alami dari perkembangan anak selama mengikuti kegiatan olahraga. Penjaringan dengan pendekatan alamiah di mana atlet berlatih karena pengaruh lingkungan, nasihat orang tua atau teman, tetapi perkembangan prestasi lambat. Nah, yang kedua, metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah suatu pendekatan untuk mengidentifikasi bakat anak dengan cara memilih calon atlet yang prospektif dan didukung dengan kemampuan alami dalam olahraga. Yang ketiga, flex system. Penjaringan atlet dengan cara jika ada atlet yang kelihatan berprestasi langsung diambil untuk dibina. Biasanya metode ini dilakukan oleh pelatih dengan menjaring atlet-atlet berbakat ketika mereka sedang bertanding. Misalnya, seorang pelatih sepak bola PON menyeleksi calon atletnya melalui pertandingan Porda. Pelatih mengambil pemain-pemain berprestasi dari setiap kontingen daerah yang mengikuti pertandingan Porda tersebut. Nah, adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam pemanduan bakat terdiri atas grup penjas, pelatih, dokter, sosiolog, psikolog, orang tua calon atlet, dan instansi terkait seperti Pengcap, Pengprov, klub dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Next, adapun kriteria bibit unggul. Yang pertama, keadaan bibit atlet yang unggul adalah bibit atlet yang memiliki kemampuan atas bakat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, dengan diperolehnya bibit atlet unggul, maka akan dapat menghindari terjadinya pemborosan tenaga atau biaya. Yang ketiga, pencarian bibit unggul perlu semakin diintensifkan agar diperoleh bibit unggul sejak dini atau sejak usia muda. Terkait pengembangan multilateral. Multilateral adalah pengembangan fisik secara keseluruhan. Nah, menurut Johansyah,
Pengembangan multilateral merupakan hal yang penting bagi anak-anak untuk mengembangkan berbagai keterampilan dasar agar dapat membantu anak menjadi atlet dalam memenuhi latihan cabang olahraga khusus.